Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema perkataan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mau menjaga perkataan kita karena perkataan kita mengandung kuasa. Mengawali kebenaran firman Tuhan, saat ini saya akan bacakan di dalam kitab Kolose pasal 4 ayatnya yang ke-6. Berkata demikian, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Mari kita ulangi bersama kebenaran firman Tuhan ini. Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan yang berbahagia, saya mau sampaikan ada 3 kata yang kita percaya yang seharusnya tidak ada di dalam kamus orang percaya. Yaitu yang pertama, tidak bisa. Yang kedua, tidak mungkin. Dan tidak sanggup. Biarlah ini seharusnya tidak ada lagi di dalam setiap perkataan orang percaya. Seringkali situasi membuat kita lupa siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Bahwa saya dan saudara ada di dalam Kristus, dan firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil. Di dalam Kristus kita sanggup melakukan perkara-perkara besar. Sebagai anak Tuhan, kita perlu mengerti bahwa perkataan kita memiliki kuasa. Bahwa apa yang kita ucapkan adalah sesuatu yang kita harapkan terjadi di dalam hidup kita. Matius 12 ayat 34 mengatakan, apa yang mulut kita ucapkan meluap dari hati kita. Jadi, kita sangat perlu menjaga perkataan kita supaya kita tidak mengucapkan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Kita perlu berhenti dan menghindari untuk mengucapkan ketiga kata di atas. Kata-kata tersebut bukan untuk saya dan saudara, sebab kita adalah ciptaan baru milik Kristus, buatan Tuhan. Kita bukanlah orang yang pasrah terhadap situasi atau menyerah terhadap keadaan. Kita memiliki Yesus. Bersama Yesus kita pasti bisa dan pasti sanggup. Hanya melalui ucapan kita, orang lain dapat melihat gaya hidup saya dan saudara. Kita perlu menggunakan mulut kita untuk membangun, memberkati, dan menyemangati orang lain. Dengan demikian, orang yang mendengarnya berpotensi untuk mendekat kepada Kristus, bukan malah menjauhi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu sekalian, jangan gunakan mulut kita untuk mengucapkan hal-hal buruk. Mari kita menjadi teladan bagi dunia ini, sebab dunia membutuhkan Yesus. Jadikan hidup saya dan saudara saluran berkat dan kasih Tuhan. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Kita semestinya takjub terhadap besarnya kuasa yang dapat dihasilkan oleh setiap perkataan kita. Perkataan yang kita ucapkan dapat membuat beban hidup seseorang bertambah ringan, atau sebaliknya
dapat membuat orang itu tambah putus asa dan kehilangan pengharapan. Seringkali kita berhati-hati mengucapkan sesuatu dan bahkan terlalu cepat mengeluarkan komentar atau pendapat yang negatif. Tanpa kita sadari, perkataan itu dapat melukai hati orang lain dan menumpulkan harapan mereka. Padahal, jika kita memberikan perkataan yang membangun dan positif, hal itu dapat meringankan beban hidupnya dan membantu dia untuk bangkit kembali. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Mungkin perkataan kita tidak langsung menyelesaikan masalah seseorang, tetapi setidaknya perkataan kita dapat memberikan mereka kekuatan, semangat, dan harapan baru. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Berhati-hatilah dalam mengucapkan sesuatu. Jangan mengucapkan sesuatu yang mendatangkan kutuk atau kematian, tetapi ucapkanlah berkat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ucapkanlah berkat. Ucapkanlah berkat kepada pasangan kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, dan bahkan kepada orang-orang yang menyakiti saya dan saudara. Katakan amin. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal 18 ayat 21 berkata demikian, bahwa di dalam perkataan kita ada kehidupan dan kematian. Ya, ada kuasa yang mengalir melalui perkataan saya dan saudara. Coba kita renungkan sejenak, mengapa hal-hal negatif terjadi di sekitar kita? Mengapa situasi buruk semakin buruk? Jangan-jangan hal tersebut disebabkan oleh perkataan-perkataan kita yang negatif, yang mungkin menyakiti hati banyak orang atau mendatangkan kutuk. Mari kita bijak menggunakan mulut saya dan saudara untuk mengucapkan hal-hal yang membangun dan memberkati banyak orang. Mulailah menggunakan mulut kita dengan bijak, dengan cara mengucapkan kata-kata yang memberkati orang-orang yang kita temui, supaya dunia dapat melihat kita berbeda dan mereka dapat bertemu Yesus. Mereka dapat berjumpa Yesus. Mereka akan bisa melihat Yesus melalui perkataan-perkataan kita. Satu lagi fakta mengenai perkataan Yesus. Menenangkan badai dengan kata-kata. Yesus mengusir setan dengan kata-kata. Dan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian dengan kata-kata. Firman Tuhan yang kita ucapkan dapat menghasilkan kuasa yang sama dengan Yesus. Saya ulangi, ada satu fakta mengenai perkataan Yesus yang boleh kita teladani. Bagaimana Yesus menenangkan badai dengan kata-kata. Yesus mengusir setan dengan kata-kata. Dan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian dengan kata-kata. Firman Tuhan yang kita ucapkan dapat menghasilkan kuasa yang sama dengan Yesus. Katakan amin. Jika selama hidup Yesus memberikan teladan yang baik dengan perkataannya, maka
Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu mengikuti jejak Yesus. Perkataan kita berkuasa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkataan kita berkuasa. Baik perkataan kutuk ataupun ucapan berkat yang kita ucapkan, pasti akan terjadi. Jika demikian, tidakkah lebih baik dan lebih bijak jika yang kita ucapkan adalah berkat, pujian, atau syukur? Mari sama-sama kita katakan bahwa saya dan saudara akan selalu dan terus dan senantiasa mengucapkan kata berkat. Hari ini, besok, dan seterusnya, ucapkanlah berkat untuk keluarga, untuk pelayanan, untuk bisnis dan usahamu, untuk studimu, atau pasangan kita. Ketika kita mengucapkan berkat, ada kuasa Tuhan yang dilepaskan melalui mulut saya dan saudara. Dan di dalam nama Yesus, semuanya itu pasti akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.